Saya mau cerita sedikit karena bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Saya memang sungguh-sungguh saya percaya pada Tuhan Yesus itu karena Dia telah mati untuk dosa saya. Yang saya imani dalam hidup saya, bagaimana saya orang berdosa, tapi Tuhan itu mau untuk saya untuk berdosa. Itulah yang saya imani dalam hidup saya, maka segala dosa saya lakukan semua yang dari Tuhan itu melakukan dosa saya. Dia memberikan nama yang kepada saya. Seharusnya saya yang dihukum, saya dibacok, tapi karena Dia mengasihi saya diselamatkan. Itulah yang menjadi kekuatan saya. Saya bersyukur sama Tuhan karena umur saya sudah lanjut, sudah hampir 90 tahun, sudah menjalani hampir 100 tahun, tapi Tuhan memberikan saya hidup sampai sekarang. Saya bisa berdiri di hadapan jemaat ini menceritakan bagaimana Tuhan mengasihi saya. Biarpun saya tidak memiliki dunia ini, tapi saya memiliki Yesus yang sudah mati untuk saya. Itulah yang menjadi kekuatan saya sampai sekarang. Jadi saya menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan dalam keluarga kami semuanya, dari bagaimana kami latar belakang kami penuh dengan dosa. Mama saya, bapak saya, nenek saya, semua sudah berhala. Jadi Tuhan memanggil anak saya satu demi satu, bisa Dia mengenal Tuhan, bisa Dia menceritakan Injil. Itulah yang saya syukuri dalam hidup saya, supaya kami bisa dimenangkan oleh Tuhan. Jadi sekarang ini saya mengingat semalam bagaimana menantu kami itu tinggal semalam itu sama Mama Dewi itu, saya memang sedih sekali karena dia baik menurut saya gitu. Jadi kebaikan itu bukan membawa ke surga. Itu yang saya imani dalam hidup saya. Saya mengasihi betul-betul, saya mengasihi dia. Karena saya melihat anak kami itu dia menangis menjerit serupa sama aku dulu gitu. Rasakan bagaimana kasih Tuhan itu dalam hidup saya. Kalau dia tidak mengenal Tuhan Yesus, pasti dia tidak pernah ke surga. Itulah yang saya syukuri sedih. Karena saya memang Tuhan yang memberikan jalan yang terbaik bagi dia semua. Jadi saya bersyukur juga ini saya ada juga anak saya yang dia suruhnya keberadaan saya. Jadi saya tidak lagi sanggup bilang tadi, tolonglah mak, kata mama saya itu. Sekali lagi mama kemarin, nggak pernah mama lagi kemarin saya. Jadi saya berpikir semalam, bagaimana ini Tuhan, saya bukan pernah raya saya ke sana, tapi biarlah saya menyampaikan ini sekali lagi. Itu yang saya syukuri. Saya berkata sama Tuhan, tolonglah Tuhan saya saat cabut. Karena jalannya itu cuma dekat, keberadaan lewat jalan. Tapi Tuhan beri kekuatan sekali lagi supaya Injil itu sampai lagi kepada anak saya sekali lagi. Itu yang saya minta kepada Tuhan. Tuhan memberikan saya hidup ini bagian saya untuk berjalan hidup. Itu yang saya bilang sama Tuhan, maka saya besok Tuhan mengizinkan saya bisa berangkat keberadaan Tuhan di situ. Jauh sekali tadi Tuhan memberikan saya kekuatan yang saya syukuri dalam hidup saya. Maka saya tidak pandai menelpon, saya selalu menelpon sama dia. Saya mintakan juga Tuhan Yesus tidak saya menelpon saya kepada Tuhan itulah kau berseru. Kalau kepada Tuhan Yesus itu tidak ada keselamatan itu saya bilang. Tapi sekali lagi ini saya undang saya bisa bertemu dengan dia. Tapi kalau Tuhan tidak menyatukan semua kami besok, itu pun saya serahkan kepada Tuhan. Inilah saya menyaksikan bagaimana hidup saya. Sudah lama saya hidup, tapi saya sudah mengenal Tuhan. Saya tidak memuji Tuhan seperti anak itu dan waktu bagaimana Tuhan Yesus itu kepada Allah itu menyinarkan anaknya itu, bagaimana Maria itu dan itu. Saya itu yang saya imani dalam hidup saya. Bagaimana si Simeon itu bisa dia bertemu sama Tuhan itu. Tuhan berkata kepada dia. Jadi dia bilang saya harus bertemu dengan Tuhan itu. Jadi itu yang saya imani. Dan saya mati tidak apa-apa lagi. Karena kita bertemu sama Tuhan itu.
inilah yang syukur. Saya sudah percaya Tuhan Yesus itu ada di dalam hati saya dan terima dalam hidup saya. Dan saya mati kalau ada Tuhan berkata itu Yohanes 14 itu kepada murid-muridnya itu, aku membedakan sekali lagi di mana nanti aku di situ. Saya iman, makanya saya percaya, saya belum mati saya nanti pasti saya bersumpah itu, saya imani keadaan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Itulah yang saya sampaikan supaya saya bisa, mesti saya hidup, bisa saya memberitakan untuk itu. Maka saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mestikan saya hidup, biarlah saya bisa berjalan untuk menjalani hidup. Karena itu yang penting dalam hidup kita. Kalau kita percaya, pasti kita beritakan hidup. Saya dulu, mesti saya kuat, saya selalu pergi ke kampung antara itu. Saya pernah juga berdiri dalam ini, jatuh saya tidak bilang sama panglima, jangan dibilang sama orang itu ya. Jatuh nanti saya dari kasihnya itu saya bilang sama panglima. Pernah saya jatuh, pernah kami ditolak orang, tapi saya bersyukur karena Tuhan itu dalam saya sampaikan pada kita semuanya. Kalau masih ada kesempatan, kita adalah itu kekuatan kita. Memberikan Tuhan kita memilih. Biar pilihan kita ada masuk Tuhan itu. Dia selamatkannya. Jadi kita harus memberitakan ini. Itulah yang saya sampaikan kepada kalian semua, supaya kalau masih ada kita Tuhan hidup, bagaimana kita memudahkan Tuhan. Saya bukan saya senang saya tinggal di rumah ini, tapi supaya saya bisa berdoa untuk Tuhan. Saya merenungkan bagaimana kesibukan itu. Maka saya tidak mau tinggal di rumah saya biarpun dan karena besar gereja ini saya tinggal di sini, tapi karena Tuhan saya tinggal di sini. Dan banyak cerita orang saya tidak peduli karena saya bisa memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di rumah ini. Itulah saya tinggal di rumah ini. Makanya saya memang sering menjerit kepada Tuhan, Tuhan, kalau ini saya sudah sampai kalinya Tuhan, apalagi masuk Tuhan. Maka saya Tuhan berusaha. Itu saya selalu bilang saya Tuhan. Itu Tuhan memberikan saya masih ada kesempatan hidup untuk bisa lagi di sini. Saya mau berkata ini lagi saya kepada anak saya dan ibu saya di dalam ini. Inilah yang saya bisa tolonglah saya supaya bisa doa hidup saya bisa menyampaikan ini. Inilah saya sampaikan saya ada dengan Tuhan yang kuatkan saya. Petrus satu ayat berapa dia dan janji-janji Tuhan itu iman itu pada kita Tuhan supaya kita bisa mengimani bagaimana hidup bersama dengan Tuhan itu, karena harta dunia ini tidak kekal. Saya merasakan ini harta dunia ini saya tidak kekal. Tidak pernah saya dulu bukan banyak harta saya, tapi ada sedikit-sedikit. Tapi semua habis, tak ada apa pun tinggal lagi. Tapi satu yang tinggal dalam hati saya itu Yesus yang mengampuni saya, buat saya sukacita dalam hidup saya. Ini adalah saya lakukan kepada dia. Nah, harta di dunia disimpan Tuhan di surga. Ketika kita pulang, di situ kita melihat apa yang kita buat, apa yang kita lakukan dalam hidup. Pulang saya dimana. Terima kasih.